Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Isnan Gadalgawa, lalu ada Dwi Widya Mumpuni, ada Hira Nur Afifah, dan ada Ania Rahayu. Langsung saja kita masuk pada sesi presentasi, di mana sesi presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai tentang platform media sosial yang didirikan pada September 2017 di Inggris, yang berfungsi untuk berbagi foto, memposting status, dan memainkan in-game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang garis besar risiko dunia maya chatter, di mana risiko dunia maya chatter ada ransomware, di mana ransomware ini salah satu bentuk serangan cyber yang paling cepat berkembang, karena merupakan malware yang menurut pembayaran setelah mengenkripsi, korban tidak dapat mengakses file tersebut. Kemudian, di sisi lain, membayar uang tebusan tidak menjamin pemulihan data terenkripsi. Lalu ada kerentanan dalam aplikasi web dan jaringan. Penjahat cyber terus-menerus mengidentifikasi kerentanan baru dalam sistem. Dan dapat mempengaruhi siapapun dan di mana saja, sehingga memudahkan pelaku dapat dengan mudah mengetahui data-data penting dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pekerjaan yang dibutuhkan chatter untuk membantu meningkatkan keamanan dunia maya. Yang pertama, merancang dan menerapkan sistem IT yang aman yang dibutuhkan klien, mana kebijakan keamanan dapat memastikan bahwa semua orang di perusahaan memiliki dalam hal pengamanan, penggunaan, dan penyimpanan data penting. Juga memastikan bahwa ahli IT perusahaan mengikuti aturan yang sesuai dan disahkan jika terjadi serangan dunia maya. Kebijakan keamanan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada setiap karyawan. Setelah berhasil, maka kebijakan efektif dijalankan dalam perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang merancang dan menerapkan program latihan keamanan. Pelatihan dan kesadaran keamanan adalah kunci untuk melindungi data, karena ada saja karyawan yang melanggar aturan atau tidak patuh terhadap aturan keamanan. Kelalaian karyawan merupakan akar dari sebagian besar pelanggaran data yang dialami oleh beberapa perusahaan. Maka untuk itu, perusahaan harus melakukan pelatihan internal dan kesadaran keamanan. Tujuannya adalah untuk memperbaharui materi pelatihan setiap tahun agar tetap mengikuti potensi terbaru dari ancaman dan dunia maya. Untuk melihat hasil bagaimana penerapan praktik setelah para karyawan mengikuti pelatihan keamanan, maka perusahaan tentunya wajib untuk memantau aktivitas para karyawan. Adapun tindakan yang dapat dilakukan, misalnya melacak kejadian seperti pembuatan akun, login akun yang memungkinkan perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan dan melihat siapa saja yang terlibat. Kemudian, analisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapat
mendapatkan informasi. Selanjutnya, analisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Dengan menganalisis virus dan malware yang digunakan untuk mendapatkan informasi, kita dapat mengetahui sistem operasi apa saja yang digunakan dalam mengatasi serangan cyber. Kemudian mengembangkan strategi dan visi untuk menangani keamanan dunia maya. Strategi keamanan cyber merupakan acuan bersama seluruh kepentingan keamanan cyber dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan cyber di internet masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini, maka dari itu, kami menawarkan tim kami sebagai tenaga konsultan keadaan cyber, di mana dari pengalaman pencurian data yang Chatter alami, maka perlindungan keamanan cyber sudah seharusnya diberikan perhatian lebih. Mungkin saat ini dampak yang Chatter alami tidak begitu besar, namun jika masalah keamanan ini terus dibiarkan dan tidak diprioritaskan keamanan cyber yang tepat dan terpercaya. Untuk itu, kami sebagai perusahaan konsultan keamanan cyber, yakni bahwa kami mampu dan siap untuk menjadi tim yang menangani kebagian keamanan cyber di Chatter ini. Perusahaan kami telah berpengalaman selama 15 tahun dalam menciptakan sistem keamanan yang handal dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Tim kami berisi para ahli yang tersertifikasi internasional hingga perusahaan tidak perlu lagi ragu untuk lalu jadi resiko terbesar dari serangan cyber dapat menyebabkan gangguan dan menghadapi tuntutan bayaran dari pelaku ancaman cyber yang terus berkembang penjahat. Dunia maya menjadi semakin canggih dalam taktik mereka berpose sebagai ancaman yang berkelanjutan. Untuk itu, hal-hal yang bisa membantu untuk mengatasi masalah resiko dunia maya pada perusahaan Chatter adalah yang pertama, ada memastikan sistem kesesuaian standar. Contohnya, ketika melakukan transaksi kartu kredit dengan cara yang tidak sesuai standar industri kartu pembayaran, maka kami akan mempertemukan staf teknis, hukum, dan operasi bisnis untuk mendiskusikan sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ania Rahayu. Baik, lanjutan dari kesimpulannya. Yang kedua ada mengidentifikasi kerentanan. Contoh kasusnya adalah ketika menemukan sebuah cara untuk mengubah kata sandi setiap pelanggan menggunakan hal umum yang dikenal sebagai kerentanan. Kemudian akan memanggil atau berbicara dengan petinggi pengelola dana tersebut, memberitahu mereka tentang masalah kerentanan berbahaya tersebut. Lalu yang ketiga adalah memantau dan merespon serangan. Contoh kasusnya telah menyiapkan sistem pemantauan yang memperingatkan mereka terhadap perangkat lunak berbahaya pada jaringan tersebut. Sistem pemantauan akan memberitahu tentang beberapa aktivitas yang tidak biasa di akun email staf dan secara otomatis mengaktifkan akun itu, kemudian menyelidiki dan menemukan bahwa seorang anggota staf telah membuka data email yang berisi malware. Kemudian, tim akan bekerja dengan anggota staf tersebut untuk memulihkan akun email dengan cara mengatur perangkat lunak dan mendapatkan kembali dokumen dari penyimpanan cadangan. Lalu yang keempat adalah mencegah pembobolan data. Tugasnya adalah menganalisis kebijakan, prosedur, dan struktur departemen untuk mencari risiko terhadap privasi pengguna. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keterampilan komunikasi dan integritas sangat penting. Di samping keterampilan teknis, juga bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik bersama orang-orang yang bersangkutan. Integritas pribadi sangat penting untuk menjaga keamanan dari sistem yang sangat sensitif.
Komunikasi dengan staf non-teknis juga sangat penting untuk memastikan bahwa praktik terbaik diimplementasikan di seluruh sisi sebuah organisasi. Disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.